Tamu aman. Coba Mas Sigit. Tes. Aman Mas. Selamat datang di podcast PX Squad kali ini. On. Woi, selamat datang di podcast PX Squad Indonesia. Podcast yang membahas seputar pervespaan duniawi. Oke guys, kali ini aku akan menjadi host di podcastnya PX Squad Indonesia karena saya ada tugas untuk menggantikan Ginanda guys. Ya, yang biasanya kalian sama Ginanda, hari ini sama saya dulu. Ya jelas Ginanda ada halangan karena nggak tahu ya fisiknya yang agak melemah atau gimana. Terus masih izin dulu dia. Dia masih izin dulu karena mungkin sakit guys. Seperti itu. Kali ini PX Squad kedatangan tamu yang sangat spesial guys. Ini tamunya orang yang sangat berpengaruh di dunia pervespaan di Kediri. Ada Pak Sigit In The Sky. Siap. Selamat dulu Pak Sigit. Selamat Siap, datang. Mas. Aman. Alhamdulillah sehat Pak Sigit. Ya. Selamat datang Pak Sigit di podcastnya Siap Mas. Pak. Terima kasih sudah diundang. Ya, seperti ini Pak. Jadi kita akan membahas PX, membahas pervespaan biasanya ya. Di PX Squad podcastnya ya seperti ini Pak suasananya Pak. Keren. Jadi kali ini guys, Pak Sigit ini akan menjelaskan atau memberikan seputar informasi ya mengenai komunitas-komunitas Vespa atau klub yang ada di Kota Kediri ataupun Kabupaten Kediri ya. Jadi gimana Pak Sigit? Kalau boleh tahu Forskok ini gimana Pak Sigit? Maksudnya Forskok ini apa, komunitas apa atau gimana atau gabungan-gabungan klub atau gimana? Pak, sejarahnya gimana Pak? Jadi Forskok ini adalah forum Mas. Forum yang mewadahi 27 klub. Forum mewadahi klub-klub yang di kota dan kabupaten. Siap. Alhamdulillah selama ini sampai saat ini ada 27 klub yang tergabung. Baik dari kabupaten ataupun kota. Kota Kediri. Ya, Kota Kediri. Ya, mantap. Jadi ada total klub yang di dalamnya itu ada 27 ya. 27 klub. 27 klub komunitas Vespa, guys. Jadi forum ini untuk isinya Pak, untuk apa? Anggota-anggotanya? Jadi anggota-anggotanya itu bermacam-macam ya. Jadi intinya Forswak ini mewadahi klub untuk bergabung, untuk kita bersama-sama belajar, untuk membuat acara atau apa-apa. Intinya seputar pervespaan dunia. Seputar pervespaan guys, ya. Yang jelas menurut saya sih membantu juga ya Pak ya, karena ada forum yang menaungi klub-klub atau komunitas Vespa yang ada di Kota Kediri guys. Lalu Pak, untuk kegiatannya Pak, nah ini kan kayaknya per tahun itu ada agenda atau gimana Pak? Ya, beriman Pak. Alhamdulillah untuk Forskok ini setiap tahunnya itu ada kegiatan seperti KSF itu yang kemarin yang ke-8 ya Mas. Yang ke-8. Kita sempat libur di waktu pandemi. Waktu pandemi itu kita libur, terus lanjut lagi, terus 2025 ini yang ke-8. 2025 yang ke-8. Seharusnya kalau tidak ada pandemi mungkin sudah yang ke-10 kayaknya. Ke-10 ya Pak ya. Jadi Forswak itu kan berdiri di tahun 2015. Ya, jadi tahun ini genap 1 dekadenya. Genap 10 tahunnya Pak. 10 tahunnya forum Mantap. Ya. Genap 1 dekadenya. Jadi di awal itu kita 2015, tepatnya di bulan Juli itu di puasa, teman-teman dari Sekuter, waktu belum Forskok Mas, itu masih Sekutris Kediri Raya. Oh, namanya sempat Sekutris Kediri Raya. Kita ada agenda ngumpul-ngumpul, ngabuburit, kita kolektif patungan. Waktu itu kita mengadakan bakti sosial di Wates. Itu Juli 2015. Itu event pertama mungkin Pak. Event pertama. Jadi kita kumpul-kumpul teman-teman Vespa di kota dan kabupaten awalnya itu.
kita patungan, kita mengadakan kegiatan santunan waktu itu. Santunan. Ya, di Panti Asuhan Atabiah. Ya, Tabiah di daerah Wates sana. Waktu itu masih berapa klub Pak yang ikut Pak? Waktu itu kalau di Forskop? Sekretaris Kediri Raya itu banyak ya Mas. Udah banyak klub, sekitar 10-an kayaknya. Sudah 10-an Sudah ya, 10-an, terus setelah kita ada agenda santunan itu, baru kita ngobrol-ngobrol untuk membuat sebuah forum itu. Oh iya. Nah, lalu dinamakan Forskop itu. Forskop. Awal-awal itu masih 12 klub yang tergabung. 12 klub di awal itu. Di Forskop itu. Di Forskop, terus kita mengadakan semacam deklarasi ya. Waktu itu KSF. Apa ya intinya sing gawe Kediri ki ben beda dari acara-acara Vespa yang lain kan gitu. Terus teman-teman sepakat membuat itu sebuah event Kediri Skuter Festival itu. Iya. Namanya juga festival, akhirnya kan banyak macam-macam kegiatan di situ. Jadi di awal kita sudah sepakat membuat Kediri Skuter Festival yang di dalamnya ada berbagai macam kegiatan. Siap. Lalu untuk agenda tahunan ini berarti ada sosial, ada event ya Pak ya? Iya, ada event. Ada bansos ya Pak ya? Ada bansos. Bakti sosial ya Pak? Ada juga yang sudah berjalan sekitar 4 kali, sudah 4 kali atau 3 ya, itu religi yang kita reading ke makam-makam itu. Oh iya. Kita tidak lupa sama sejarah mbah-mbah kita. Iya. Wali-wali kita yang ada di Kediri, kita reading dan itu sudah berapa kali Pak? Kurang lebih sudah 4 kayaknya. Sudah 4. Iya. Ya, jadi ada guys, event dari Forskop itu namanya touring religi. Touring religi. Ya, touring religi. Itu kayak kita sekumpulan teman-teman ini reading di makam-makam yang bersejarah di Kota Kediri. Itu ya Pak? Iya. Biasanya pas hari santri. Biasanya pas hari santri guys. Itu keren tuh karena semua skutersnya harus memakai baju busana muslim atau pakai sarung. Iya, harus pakai sarung. Itu lumayan lucu tuh, ya. Lalu untuk Forskop sendiri Pak, ya. Untuk Forskop sendiri tuh karena perannya penting juga ya Pak ya. Iya. Ya, mungkin ada stakeholder Pak yang bekerja sama dengan Forskop Pak selama ini Pak. Selama ini kita kerjasama dengan pemerintahan Kota Kediri. Kediri, dari Pemkab juga. Kita kerjasama, ada dari pihak swasta juga. Siap. Seperti PT Gudang Garam yang selalu support di acara kita. Terus banyak lagi Mas, seperti ini. Ini alhamdulillah di KSF 8 kemarin masuk Super O2 ya. Siap. Ini air mineral Pak. Iya, air mineral. Siap. Oke. Yang support di kegiatan kita kemarin. Jadi emang stakeholder itu juga lumayan penting ya Pak ya. Sangat penting sekali. Karena kerjasama itu lebih baik atau lebih enteng, memperlancar pekerjaan. Seperti itu. Ya, siap. Lalu Pak, selama jenengan menjabat, ini menjadi ketua Forskop ini ada tantangan apa Pak? Atau kesulitan apa Pak? Kesulitan apa ya? Kalau tantangannya ini Mas, kita kan di klub itu ada berbagai macam karakter ya. Teman-teman itu macam-macam sekali karakternya. Siap. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi enak sing intine rada gak kena diluk ya kudu diparani. Harus mengerti ya Pak ya. Harus mengerti. Jadi kita bersama-sama untuk mempelajari semua karakter teman-teman. Siap. Jadi sebenarnya itu umum sih guys ya. Karena isi dari klub atau teman-teman Vespa itu kan orang-orang seniman semua ya. Kreativitasnya tinggi guys. Jadi ya itulah banyak hal yang emang tapi hal-hal itu kan bisa dibicarakan dan semuanya bisa diselesaikan Pak. Bisa dibicarakan dengan duduk bersama, kita temukan titik temu agar keberlangsungan forum ini tetap lanjut. Pervespaan di Kediri ini tetap oke. Jadi gitu guys ya. Itu umum lah, permasalahan seperti itu umum. Oke. Lalu Pak, untuk perkembangan nih kalau untuk Forskop mungkin ada sekitar 27 klub yang berada di situ. Kalau untuk perkembangan komunitas Vespa di Kediri berapa Pak? Untuk perkembangan ini dengan adanya KSF, dengan adanya kegiatan-kegiatan Vespa di Kediri ini, ya semakin pesat teman-teman yang pemula-pemula itu yang baru naik Vespa itu banyak sekali. Antusiasnya bertambah. Antusias sangat bertambah, bahkan dari
ini ya dari pemerintahan juga, dari teman-teman yang di PMK, di Pemkot itu rata-rata sekarang dengan adanya. Jadi sekarang tuh nggak hanya masyarakat umum ya, semuanya tuh juga sudah mulai mengenal Vespa, karena ternyata di Vespa sendiri tuh kita bisa mendapatkan hal yang banyak, otomatis kayak pertemanan bertambah, pasti itu channeling bertambah, atau mungkin kalian di situ bisa jual beli Vespa dan sebagainya, karena ini komunitasnya tuh lumayan banyak, seperti itu. Kalau untuk Vespa sendiri Pak, dengan perkembangan yang di zaman ini, dari dulu jenengan melihat itu kan mungkin dulu tuh ada yang rosok atau sekarang kan udah mulai meranah ke original atau ke racing dan sebagainya, Pak. Ya, perkembangan Vespa di Kediri sendiri ya alhamdulillah juga sekarang mulai teman-teman itu sudah berubah ya polanya, itu yang dulu rosok-rosok, sekarang tetap kan rosok tapi dengan rosok yang good looking ya, dilihat dengan enak gitu loh, tidak membahayakan gitu, pasti. Itu terus sama kehidupan teman-teman itu yang dulu minum-minum di jalan itu sekarang sudah berkurang. Sekarang sudah berkurang, bahkan sekarang sudah mendekat ke para kiai-kiai. Lebih agamis lagi sekarang. Jadi ada beberapa hal itu yang mungkin dulu pandangan masyarakat itu agak aneh gitu. Anak Vespa cenderung ke mabuk-mabukan dan gembel atau gimana pun gitu ya. Cuman semakin kesini ya, karena sekarang Vespa itu udah harganya selain udah naik, itu ternyata teman-teman semua tuh kayak ngarahnya sudah ke pengajian gitu ya. Dan sedangkan Gus atau kiai yang diikuti itu juga suka Vespa. Seperti itu guys. Jadi perkembangannya emang lebih ke positif ya. Mungkin kalau dulu kita sudah banyak touring tuh tahu Vespa yang ceper, yang stangnya kayak gini Pak. Itu dulu saya pernah lihat Pak, waktu touring tuh kecelakaan tuh sampai nunjuk perut Pak. Iya, betul. Itu tuh gila tuh. Nah hal-hal kayak gitu tuh udah mulai terhapus guys sekarang guys. Udah Vespanya tuh udah kembali ke standar pabrikan lagi. Standar ya. Ngomong kalau Pak Sigit sendiri untuk Vespanya Pak, sekarang pakai apa Pak? PX ada. PX ada guys. PX ada. PX itu aku punya dua, yang satu standar yang buat touring itu Mas, buat touring, terus ada lagi satu yang sespan. Oh, sespan punya. Ya, sespan punya. Itu sespan itu dipakai, kebetulan kan saya di Wates itu megang majelis pengajian. Siap. Jadi sespan itu buat itu ngangkut alat-alat perlengkapannya itu, ada kursi-kursi, meja, peralatan proyektor dan lain itu. Itu. Bahkan sekarang tak sembung anhang, soalnya kan Mas, kurang. Space-nya kurang spesial ya. Biar bisa muat banyak sekali. Biar bisa muat banyak. Jadi itu guys ya. Kayak tindakan sosialnya tuh ternyata buat Pak Sigit juga lumayan banyak. Dan kenapa kok saya pakai Vespa untuk mengangkut? Padahal di sana kan juga ada pick-up dan lain kan ada. Jadi saya itu bawa itu selain enak ya, selain saya juga anak Vespa, saya menarik teman-teman Vespa ini aku budal ngaji, persiapan ngaji go Vespa. Ini kocok-kocok akhirnya ikut Mas. Mas lagi layar dari lain itu pasti. Lek numpak pick-up ya wis budal lo dhewe ya kan pasangan lo dhewe. Ya, jadi itu memicu daya tarik juga ya Pak. Betul. Mengajak teman-teman secara tidak langsung. Lihatnya tuh unik mungkin ya Pak. Mungkin lihatnya unik juga guys. Ya, oke. Kita kembali lagi setelah mengulik Pak Sigit sedikit ya mengenai Vespa. Oh ya, masih kurang sedikit lagi Pak. Untuk jumlah Vespa berapa tadi Pak? Jumlah Vespa PX2, ada Excel, ada Bajaj, ada Super 5. Oh 5. 5 dipakai semua Pak? Enggak. Siji Mas. Oh sita. Banyak kabeh piye lek numpak. Karena gini Pak, teman-teman itu yang selama podcast di sini Pak ya. Teman-teman tuh Vespanya juga banyak Pak. Tapi gonta-ganti Pak. Ternyata belantik kabeh Pak. Mereka jual beli juga Pak gitu loh. Kalau Pak Sigit kayaknya lebih di koleksi ya Pak Sigit. Koleksi. Lebih di koleksi guys. Karena setauku saya belum pernah melihat Pak Sigit menjual Vespa. Yang ada beli Vespa nambah. Kemarin nambah Vespa soalnya Pak Sigit ada EXO.
Gitu guys, mantap. Ya. Oke Pak, sekarang balik lagi ke Forskok. Ya. Ya. Untuk Forskok sendiri ada peraturan nggak kalau ketika teman-teman ini Pak, teman-teman ada klub baru di Kediri ataupun di Kabupaten Kediri yang ingin bergabung ke kalau peraturannya itu tetap ya Mas, sama ada yang penting sebuah klub itu kan pasti ada ketua, sekretaris, bendahara, minimal kan ada itu. Jadi setiap klub yang ingin bergabung dengan Forskok itu ya harus punya anggota. Anggota masuk enek klub sih. Ketua, anggota, sekretaris, DEW aja lucu. Ya, siap. Jadi itu guys. Kalau kalian punya klub ya, klub Vespa. Tapi kalau untuk Forskok sendiri ada khusus Vespa klasik atau Matic juga boleh, Pak? Pripun, Pak? Matic juga boleh. Oh, Matic juga boleh. Ya? Yang jelas harus Vespa, Pak. Harus Vespa. Vespa. Ya, jadi kalian bisa guys kalau mau buat klub Vespa di Kediri, entah itu kabupaten atau kota, terus mau bergabung ke Forskok juga dan mengikuti kegiatannya di Forskok, persyaratannya hanya harus memiliki anggota di klub kalian, ya minimal ada struktur organisasi, ya ada ketua, ada sekretaris, dan lain sebagainya. Nah nanti silahkan bisa menghubungi Pak Sigit kalau buat kalian yang mau bergabung di Forskok klub kalian, seperti itu. Gitu nggak Pak Sigit? Ya, betul. Ya. Kalau ini Pak, klub yang paling terbaru di Forskok apa Pak? Kalau klub yang paling terbaru kayaknya PX Squad. PX Squad. PX Squad tuh besok minggu depan itu baru 1 tahun Pak. Oh iya toh? Usianya. Iya, jadi 2 tahun. 2 tahun ya. Ternyata pembentukannya baru 2 tahun. Jadi ya mungkin dari PX Squad sendiri teman-teman antusiasnya juga tinggi ya Pak ya. Berarti yang paling baru saat ini? Paling baru saat ini adalah PX Squad. Tapi alhamdulillah dengan adanya PX Squad ini saya pribadi mewakili forum ya sangat terbantu sekali. Just teman-teman PX Squad. Mantap. Jadi semacam kemarin itu kita bingung rating sing berapa itu toh. Tapi yang di KSR yang di KSR itu kita coming soon itu 1 hari teman-teman PX Squad yang mengkondisikan semua di sana. Terima kasih Mas. Siap. Teman-teman PX Squad. Ya mungkin karena di PX sendiri kan orang-orangnya juga muda-muda ya Pak. Karena betul. Baru juga. Nggak tahu dia konsepnya mereka dulu awalnya kayak gimana. Tapi yang jelas antusiasnya di dunia Vespa atau di komunitas sangat Vespa tinggi. Sangat tinggi. Seperti itu Pak. Ngomong-ngomong Pak Sigit kalau mau minum silakan Pak. Saya siap. Ya, monggo. Nah, ini Super O2 guys. Silakan dicoba dulu Pak. Silakan. Mantap. Alhamdulillah Pak. Jadi Super O2 ini guys, ini air mineral yang sangat enak dan ringan banget ya. Ini bisa mengatasi rasa dahaga kalian di waktu apapun itu ya, kegiatan kalian. Entah itu mau touring, mau apa. Kalau saya touring pakai ini Pak. Bawa ini ya Mas? Selalu bawa ini ya. Entah itu sedikit atau banyak, saya selalu bawa Super O2. Super O2 mantap. Sangat membantu sekali nih kemarin di KSF. Siap. Jadi kemarin juga mendukung. Ya, jadi semua panitia itu kemarin di booth sekretariat itu tidak lepas dari ini. Super O2. Sangat membantu sekali. Siap. Oke Pak. Oke Pak Sigit. Untuk perkembangan dunia pervespaan Pak. Ya, dunia pervespaan terserah Pak mau di Kediri atau di luar Kediri di tahun-tahun 2 tahun ke belakang inilah Pak. Gimana Pak? Untuk perkembangan Vespa di Indonesia khususnya selama ini kok pesat sekali ya. Pesat sekali Pak. Jadi di forum Forskok itu setiap malam minggu yang dulu loh ya. Yang dulu. Kita itu setiap malam minggu ada jadwal kopdar. Itu markas kita di depan Stadion Brawijaya. Siap. Sebenarnya saya pengen lagi itu kita agendakan lagi kopdar, tapi dengan terbenturnya setiap malam minggu ada event itu, ya itu sampai sekarang belum kesampaian untuk nongkrong sama teman-teman di markas besarnya Stadion Brawijaya itu. Ya, jadi tiap minggu Pak ya ada. Bahkan setiap minggu itu ada agenda
Malah double. Jadi teman-teman itu milih mau arah mana itu wis kebanyakan masuk event juga. Siap. Iya sih, karena kemarin saya kemarin itu kan datang ke acara Jogja ya, Pak. Kalau nggak salah Vespa Merah Putih. Kemarin juga ketemu Pak Sigit juga kemarin. Ketemu di sana, akhirnya ngobrol-ngobrol dikit, terus akhirnya sekarang ketemu lagi sama Pak Sigit di sini. Semacam gini Mas, Pak? Setelah kita mengadakan event itu coro Jawa ini balik nih becekan. Oh iya, siap. KSF 8 teman-teman luar kota itu pada kesini lah. Adewe lah gak marani neng event nih, konco-konco yang membuat event kan lucu kan gitu. Berarti kalau secara tidak langsung tuh hal-hal kayak gitu tuh silaturahminya terbentuk. Silaturahmi, ya. Itu yang saling terpenting. Support. Ya, itu tuh cakep guys, karena kita sendiri tuh ya di dunia Vespa masing-masing orang yang memiliki Vespa itu pasti temennya banyak juga. Iya. Kemana kayak Pak Sigit ke arah Jogja itu pasti di Solo pasti ada teman, di Tawangmangu pasti ada teman, di Madiun pasti ada teman, pasti mampir-mampir juga seperti itu. Iya, betul. Kemarin itulah asiknya bervespa. Asiknya bervespa kayak gitu guys. Banyak temennya di mana-mana. Banyak temennya di mana-mana. Siap. Mungkin untuk Forscock Pak, apakah di Forscock sendiri itu ada yang namanya ini Pak, klub Vespa yang kayak lebih dominan ke cewek semua atau lebih dominan ke Vespa klasik semua atau dominan ke rosok semua dan sebagainya? Ada, kalau di Forscock itu sendiri kita mempunyai klub feminil itu. Feminil itu wedok tok. Jadi feminil itu memang klub khusus cewek ya. Khusus cewek. Bahkan di feminil itu sendiri itu ada sebuah event setiap hari Kartini itu mereka bikin event. Hari Kartini itu mereka bervespa. Kalau kemarin kan sama Mbak Wali itu pakai kebaya. Iya, pakai kebaya. Sing lanang akhirnya ngikuti blangkon ya semacam itu. Kartono. Iya. Jadi itu teman-teman feminil itu yang maju, tadi teman-teman dari Forscock itu membantu. Membantu di perlengkapan, mungkin nanti di perizinan atau yang lain-lain. Siap. Yang terdepan tetap yang feminil. Ya, jadi itu guys. Jadi di Kediri ada satu klub yang isinya tuh cewek semua. Vespanya juga klasik-klasik semua. Klasik ya. Cakep-cakep semua. Ya. Dan itu klub itu tuh setiap tahunnya selalu ada acara itu, Kartini Day. Kartini Day, ya. Cakep. Jadi mereka pakai kebaya semua, riding ya, mulai dari kota. Pemkot mungkin ya, dari kota Pak ya, ke wisata-wisata kota Kediri ya. Kalau yang kemarin dari Pemkot menuju Goa Selong Mangkleng. Oh siap, mantap. Sama Mbak Wali itu. Sama Mbak Wali. Nah, jadi kegiatannya tuh lebih ke positif guys, kalau kita guys. Ya, betul. Ya, lebih ke sosial juga. Yang jelas kita sosial happy, senang-senang juga Ya. Gitu Pak. Dan yang jelas untuk urusan silaturahmi, rohani dan lain sebagainya, ngaji itu tetap kita utamakan. Ya. Mantap. Siap Pak Sigit ya. Mungkin ada kesan-kesan Pak untuk PX Squad atau PX Squad dulu lah Pak mungkin Pak ya. Iya, untuk teman-teman PX Squad semoga silaturahminya tetap terjamin, bahkan menjadi menjadi barometer buat klub-klub yang lain. Jadi semacam PX Squad ini enek ya caranya Mas. Sing gathering, sing ngopo jadi enek apa-apa iso gawe acara. Jadi saya mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk belajar yang lain lah. Mantap. Teman-teman yang lain pengen gawe event yo siap Pak, siap. Gitu. Ya, siap Pak. Terus yang sangat menyentuh saya sendiri ya, kebetulan melakukan seneng ke Mas berkegiatan sosial, khususnya ngomong bocah-bocah sing gak duwe bapak ibu itu. Mantap. Ya, kemarin yang menyentuh saya sekali waktu kita event di mana itu di Mojo ya? Di Mojo itu. Ya. Nah, gitu loh, teman-teman yang non-muslim itu malah menjadi garda terdepan di acara Ramadan itu sangat berkesan sekali buat saya. Teman-teman dari PX Squad yang non-muslim menjadi garda terdepan untuk acara Ramadan Fest kalau nggak salah namanya. Ramadan Fest atau apa ya yang kemarin itu judulnya itu. Intinya itulah acara kita yang tahunan itu. Kita ngumpul-ngumpul ngabuburit ya. Ngabuburit dulu, kita bonceng anak-anak yatim itu keliling kota.
keliling kota. Waktu di kabupaten ya, reading. Kita reading kembali, terus di situ kita buka bersama dan disantuni. Mantap. Itu kemarin teman-teman PX Squad yang terdepan. Terima kasih. Sangat berkesan itu. Jadi teman-teman juga sebenarnya semangatnya powerful, Pak. Ya, Perfespaan. Ya, mungkin karena kita sendiri kan sebenarnya kita tuh di PX Squad tuh idenya banyak, Pak. Saking akeh iki sing dhisik. Ya. Jadi kayak gitu, Pak. Teman-teman PX Squad juga untuk urusan event ataupun urusan membuat acara itu juga antusiasnya tinggi juga. Jadi bisa buat belajar untuk klub-klub yang lain tergabung dalam Forsberg ya. Jadi misalkan punya ide atau gagasan, ayo diutarakan nih. Jangan sampai ngenteni, ketuanya kok gak gaya acara-acara lah wis. Kelamaan kesuwen. Teman-teman punya ide. Aku pengen gaya ngene-ngene, ayo bareng-bareng. Siap. Misalkan itu acara positif, tetap gas. Oke, Pak. Siap, mantap. Oke. Jadi untuk harapannya, Pak. Ya. Harapan jenengan di dunia perfespaan, Pak ya, khususnya. Dunia perfespaan ini kan sekarang itu kan banyak, Pak, event per kota. Iya, event per kota. Ya, mungkin bisa disampaikan, Pak, dampak positifnya ke teman-teman supaya per klub yang memiliki atau lagi menjalankan eventnya mereka itu semangat juga gitu, Pak. Iya. Jadi maksudnya klub-klub kita atau boleh seluruhan ya? Juga boleh, klub kita juga boleh. Iya, jadi untuk klub-klub lek gambarnya piye, Mas? Ya, mungkin untuk klub-klub yang sedang membuat acara, ya mungkin hindari berjualan alkohol. Iya, yang jelas itu intinya kan menghindari itu. Terus sama ini yang kita sudah sudah menjadi komitmen kita sejak KSF 1 itu di Kediri kita kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, stakeholder di kepolisian itu Vespa yang beratribut itu yang nggak boleh masuk. Itu menjadi komitmen kita supaya tetaplah, janganlah. Siap. Jadi itu guys ya, buat kalian yang masih main-main di dunia Vespa yang pakai sampah-sampah yang mesin-mesin itu ya kurangi aja lah ya, Pak. Ya, dikurangi. Kurangi aja lah. Kalau bisa sudah nggak usah lah, janganlah ya. Touring ya tetap yang safety, pakai helm kemana-mana. Terus bawa uang guys, jangan sampai nggak bawa uang, bahaya itu. Ya, karena itu peluru lah. Iya, betul. Ya, intinya kita harus menghormati aturan-aturan dari panitia. Dari aturan-aturan panitia itu supaya di kepanitiaan itu juga enak untuk menjalankan event-event selanjutnya. Jadi misalkan event ini wis dilanggar, selanjutnya event itu pasti nanti sulit, dipersulit. Pasti dipersulit. Gitu. Karena ada cedera guys di event itu. Ya, betul. Seperti itu. Oke, Pak Sigit. Ya. Tadi sudah ya untuk kesan-kesannya buat PX Squad. Iya. PX Squad itu ada jargonnya, Pak. Apa itu, Mas? Nanti kita ucapkan. Aku ganteng ini ginanda banget, guys. Sumpah. Tugasnya kudu plek. Tuh, gitu, kayak gitu. Iya. Ruwet Bapak ginanda. Jadi jargonnya gini, Pak. PX Squad hora umum. Hora umum. Pakai ho ya, Mas? Iya, hora umum. Ya. Jadi nanti kita saya ucapkan PX Squad, kita hora umumnya kita bareng kan. Siap. Itu, ya. PX Squad hora umum. Terima kasih banyak Mas Sigit. Sama-sama Mas. Sudah sehat selalu. Untuk berkunjung ke salam ke teman-teman PX Squad. Siap. Semoga silaturahmi tetap terjalin. Amin. Terima kasih banyak Pak Sigit.